Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber dalam kegiatan hari ini, ada Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, SHMH, yang akan hadir nanti secara Zoom. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Ari Juliano, SHMH, Profesor Dr. Agus Sarjono, SHMH, serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan hari ini, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan yang sangat penting dan strategis, yaitu penguatan substansi revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Acara ini merupakan momen penting dalam perjalanan hukum atas perlindungan hak cipta di Indonesia. Kita berkumpul untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memaksimalisasi perlindungan hukum atas hak cipta melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang bertujuan akhirnya untuk melindungi hak-hak kreatif para pencipta, seniman, dan pelaku industri kreatif di negeri ini. Di era globalisasi dan digitalisasi pada masa sekarang ini, tantangan terhadap perlindungan hak cipta semakin kompleks. Oleh karena itu, revisi undang-undang ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat terlindungi dengan baik. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di era digital yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka banyak peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Pelanggaran hak cipta semakin mudah dilakukan dengan teknologi, sehingga penting bagi kita untuk memiliki perangkat hukum yang kuat dan relevan untuk menghadapi perubahan zaman. Jadi memang di acara kita hari ini juga kita hadirkan dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dari DJKI, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa banyak hal-hal yang perlu kita atur karena lahirnya perbuatan peristiwa-peristiwa, apabila kita dapat terminologikan apakah peristiwa pidana, akan tetapi menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta. Revisi ini bukan sekedar upaya untuk memperbaiki undang-undang yang sudah ada, tetapi juga untuk mengadaptasi dan menampung dinamika zaman, sehingga lahir suatu kebijakan-kebijakan yang dapat menampung dan memaksimalkan perlindungan hak cipta. Revisi ini adalah bukti komitmen kita untuk terus melindungi karya-karya kreatif dari para pencipta dan memberikan kepastian hukum kepada para pelakunya. Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini juga tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki aspek-aspek teknis saja, tetapi juga untuk memastikan bahwa undang-undang ini tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh masukan-masukan dan sudut pandang ataupun perspektif dari berbagai pihak, sehingga revisi ini benar-benar komprehensif dan dapat menjawab tantangan yang ada. Hadirin yang saya banggakan, selain itu revisi ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih kuat, para pencipta akan lebih termotivasi untuk berkarya, dan investor akan merasa lebih aman untuk berinvestasi di sektor ekonomi kreatif. Ini adalah langkah nyata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi dan kreativitas. Revisi undang-undang ini tidak bisa berjalan tanpa partisipasi aktif dari semua pihak. Kami mengundang semua pemangku kepentingan, dimulai dari pencipta, pemegang hak cipta, hingga masyarakat umum, untuk memberikan masukan dan berkontribusi dalam proses revisi ini. Hanya dengan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua para pihak, kita bisa menciptakan undang-undang yang adil, komprehensif, dan mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan kontribusi nyata dalam ekonomi Indonesia.
Tidak dapat kita lupakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 garis miring PUU garis datar XX 1 Romawi tahun 2023 yang menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terkait penyebarluasan karya cipta di area digital. Putusan ini menjadi landasan hukum yang penting dalam revisi undang-undang ini, memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur dalam undang-undang baru nanti sesuai dengan konstitusi kita. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan ini. Kami mengharapkan diskusi yang produktif dan konstruktif sehingga kita dapat menghasilkan rekomendasi yang terbaik untuk penguatan perlindungan hak cipta di Indonesia demi masa depan yang lebih baik bagi para pencipta dan bagi bangsa kita. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan penguatan substansi revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini secara resmi dinyatakan dibuka. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, pertama kami juga sampaikan salam hormat dari Ibu Dirjen dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam penguatan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dan arahan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, maka kegiatan penguatan substantif revisi Undang-Undang Hak Cipta secara resmi dibuka.